Dalam video ini, kita akan mempelajari fitur bagian organisasi di account ERP. Dengan menggunakan menu bagian organisasi, Anda dapat membuat dan melihat bagian organisasi di perusahaan Anda. Anda dapat menandai tiap kepala departemen, dan Anda dapat mengkustomisasikan kolom yang ditampilkan di bagian organisasi, seperti posisi dari karyawan, informasi kontak, dan juga akun email. Dan di video ini, kita akan mempelajari cara membuat dan cara melihat bagian organisasi perusahaan Anda. Dan sebelum memulai video, mohon diingat bahwa Anda dapat mengakses pengaturan menu bagian organisasi melalui dua jalur. Pertama, dengan ke menu Groupware, bagikan, atur bagian organisasi. Dan yang kedua, Anda dapat ke menu Kelola, Personalia, atur bagian organisasi. Kedua jalur tersebut akan mengarah ke menu yang sama. Dan juga, mohon diingat bahwa kedua menu akan menarik dari nama dan departemen dari tiap karyawan dari menu pendaftaran pengguna. Di kustomisasi pengguna, pengaturan pengguna, menu pendaftaran pengguna, Anda dapat membuat dan mengatur nama dan departemen masing-masing. Dan kedua menu bagian organisasi dari modul Groupware dan juga Kelola akan menarik nama dan departemen dari tiap ID pengguna. Jadi mohon diingat, bagian akan dibuat dari informasi ID pengguna. Dan sebagai tambahan, informasi jabatan dan posisi akan ditarik bukan dari pendaftaran pengguna, tapi melalui dari kode pengguna yang terhubung dengan ID pengguna. Anda dapat mengaturnya dengan ke menu Kelola, Penggajian, Pengaturan, menu Daftarkan Pekerja. Ketika Anda mendaftarkan kode pekerja, Anda bisa mengatur tiap jabatan atau posisi dari tiap karyawan. Dan setelah Anda menghubungkannya dengan kode pekerja dengan tiap ID pengguna, menu bagian organisasi akan menarik informasi jabatan dari tiap karyawan. Jadi silakan diingat. Dan sekarang kita akan memulai bagaimana cara membuat bagian organisasi perusahaan Anda. Pertama, beberapa pengaturan dasar perlu dilakukan. Pertama, Anda butuh untuk membuat ID pengguna untuk tiap karyawan dengan ke kustomisasi pengguna, pengaturan pengguna, pendaftaran pengguna. Anda dapat klik tombol baru untuk membuat ID baru. Atau Anda dapat menggunakan account web uploader untuk mengunggah massal ID pengguna. Dan untuk membuat bagian organisasi, setiap karyawan harus memiliki ID penggunanya masing-masing. Setelah membuat ID pengguna untuk semua karyawan, Anda perlu ke menu Akuntansi 1, Pengaturan, Departemen, untuk membuat tiap kode departemen sebagai divisi di perusahaan Anda. Dan selain menggunakan departemen di Akuntansi 1, Anda juga dapat ke menu Kelola, Penggajian, Pengaturan, menu departemen. Dan setelah membuat kode departemen dan ID pengguna, terakhir Anda perlu ke menu pendaftaran pengguna lagi untuk menghubungkan setiap departemen dengan tiap kode pengguna. Pertama, klik tiap ID pengguna dan ke tab informasi pengguna. Dan temukan kolom departemen. Di sini, Anda dapat menghubungkan kode departemen yang telah Anda buat dengan tiap ID pengguna. Dan setelah Anda menghubungkan kode departemen dengan tiap ID pengguna, nama dan departemen dari tiap pengguna dan karyawan akan ditampilkan di menu status bagian organisasi
Tidak secara otomatis, namun setelah membuat terlebih dahulu bagan organisasi melalui menu pendaftaran bagan organisasi. Dan sebagai tambahan, untuk nama dan departemen, jika Anda butuh untuk menunjukkan posisi jabatan dari tiap karyawan, seperti staff, manajer, dan yang lain-lain, Anda butuh untuk menghubungkan dengan tiap kode karyawan yang diatur di modul kelola untuk tiap ID pengguna. Cara untuk melakukannya, Anda butuh untuk ke kelola, pengkajian, pengaturan, menu daftarkan pekerja. Anda dapat membuat kode karyawan baru dan mengatur posisi jabatannya. Setelah Anda klik simpan, Anda butuh untuk ke menu ID pengguna lagi dan menghubungkannya dengan pekerja. Setelah Anda menghubungkannya, program akan menunjukkan info posisi jabatan dari nama pekerja terkait. Inilah pengaturan dasar yang dibutuhkan untuk pengaturan karyawan di bagan organisasi. Dan berikutnya, kita akan berpindah ke menu pendaftaran bagan organisasi untuk belajar cara membuat bagan organisasi baru. Pada dasarnya, tidak ada nama departemen ditampilkan di bawah nama perusahaan Anda. Anda harus klik kanan terlebih dahulu dan klik tambahkan subdepartemen untuk membuat departemen perusahaan Anda. Klik pada kaca pembesar dan pilih kode departemen yang akan Anda tambahkan di bawah nama perusahaan dan klik terapkan. Kemudian departemen akan ditambahkan di bawah nama perusahaan Anda. Dan jumlah pekerja yang berada di bawah tiap departemen akan ditunjukkan dalam kurung di sisi kanan masing-masing departemen. Setelah Anda mengatur departemen, Anda dapat menambahkan kepala departemen untuk tiap departemen. Klik atur kepala departemen di bagian bawah, dan klik 2 kali di sisi kanan dari tiap kolom departemen, dan pilih kepala departemen masing-masing. Dan mohon diingat, masing-masing hanya dapat memiliki satu kepala departemen untuk tiap departemen. Setelah menambahkan departemen dan mengatur tiap kepala bagian, kita berpindah ke menu status bagan organisasi. Untuk melihat bagan yang telah dibuat, Anda dapat melihat tiap nama departemen dan info jabatan, posisi, dan kepalanya. Dan Anda dapat klik pada tiap nama karyawan untuk melihat detail informasi masing-masing. Dan mohon diingat bahwa program menarik nama dari tiap karyawan bukan dari kode karyawan, melainkan dari ID pengguna. Jadi sebagai contoh, karyawan Hana Marisa namanya ditarik dari menu pendaftaran ID di ID pengguna. Jadi di sini namanya diatur sebagai Hana Marisa untuk ID pengguna. Program tidak menarik nama dari kode karyawan terkait, melainkan dari ID pengguna. Dan jika Anda ingin mengedit nama yang terlihat di bagian organisasi, silakan edit nama di ID pengguna. Dan juga program menarik info posisi jabatan dari kode karyawan. Jadi jika Anda ingin mengubah informasi posisi jabatan di bagian organisasi, silakan edit di kelola, pengkajian, menu daftarkan pekerja. Dan Anda juga dapat mengekspor layar status bagan organisasi dengan klik tombol cetak. Anda dapat mencetaknya atau mengekspor dalam bentuk PDF atau gambar. Dan gunakan ikon di bagian kiri atas untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Dan Anda juga dapat mengubah tampilan bagan organisasi dengan kepilihan di pojok kanan, pengaturan bagan organisasi. Di sini Anda dapat mengubah standar sortir
yaitu bagaimana karyawan ditampilkan urutannya. Misalnya, Anda mengaturnya dalam urutan nama, jabatan, atau posisi, dalam urutan naik atau turun. Dan Anda juga dapat mengedit kolom yang ditampilkan di layar status. Informasi ini Anda dapat mengkustomisasikannya dengan ke menu pengaturan bagian organisasi. Sejauh ini, kita telah membahas cara mengatur karyawan dan ID dan membuat bagian organisasi. Dan mohon diingat, Anda juga dapat melihat bagian organisasi di menu kelola, dan kedua menu ini saling sinkron.